Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Irman Bakhtiar, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 3 Kalangmunte. Ini sebagai guru dari SD Negeri 3 Kalangmunte, kepala sekolah Ibu Sari Mahenani. Dan untuk kesempatan hari ini saya ingin meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Di wawancara ini tentang nilai-nilai etika kebijakan moral. Jadi di mana untuk menentukan kasus-kasus dalam dilema etika. Iya. Untuk yang pertama, Ibu kan menjadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun, Ibu? Saya menjadi kepala sekolah mulai tahun 2013, berarti hampir 9 tahun. Berarti di sekolah kan tentunya juga terdapat berbagai macam masalah-masalah yang sudah dihadapi. Nah, mungkin bisa sharing-sharing dengan saya, mungkin masalah-masalah apa yang mungkin Ibu dapatkan ya selama Ibu menjadi kepala sekolah itu. Ya, terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Tentu saja dalam setiap kegiatan, apalagi sebagai kepala sekolah, tentu saja banyak permasalahan, baik itu tentang gurunya, kemudian siswanya, pembelajarannya. Tapi di sini yang terpenting adalah bagaimana kita cara menyelesaikan masalah tersebut sehingga permasalahan tersebut bisa teratasi tanpa harus melukai yang bersangkutan. Misal, kalau misalkan ada guru yang kurang disiplin, tentunya kita harus bisa segera menyelesaikan kenapa dia kok tidak disiplin. Bukan langsung kepada menjustis ini dan itu, tidak, tapi harus diketahui dulu permasalahannya. Misalkan ditanya dulu kenapa kok tidak sering terlambat, kenapa kok tidak dalam mengerjakan dalam belajar tidak membuat RPP dan sebagainya lah. Setelah dari situ kita ambil sebuah keputusan. Kalau memang itu masalah pribadi, misalkan yang terlambat masalah pribadi, ya harus didisiplinkan. Karena kalau sudah menjadi seorang guru, mbuh itu GTT, mbuh itu PNS, itu harus sesuai peraturan. Itu. Kemudian apalagi? Itu kan tadi cerita-cerita Ibu tentang masalah yang ada di sekolah. Nah, sekarang bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi tentang kayak permasalahan itu merupakan dilema etika atau hanya mungkin permasalahan-permasalahan biasa yang bisa diatasi secara langsung, Bu? Permasalahan yang tentang dilema itu banyak, Pak Lukman. Misal ini contoh kasusnya, kasus itu misalkan ada anak yang tidak bisa naik kelas, tetapi orang tuanya menghendaki naik kelas. Karena apa? Biasanya anak itu nangis kalau tidak bareng dengan teman-temannya satu kelas. Nah, dari situ kemudian kita buat sebuah solusi. Wali murid kita panggil ke sekolah. Kita berikan pengarahan. Misalnya, seandainya dinaikkan pun sekolah juga bisa. Tetapi apakah ibunya atau wali muridnya tidak kasihan? Karena nanti di kelas yang lebih tinggi itu nanti akan lebih sulit. Nah, kalau memang orang tuanya sanggup untuk anaknya bisa lebih baik lagi, ya kita akan naikkan. Tapi kalau memang orang tuanya sudah nyerah, ya mau tidak mau harus tetap ditinggal kelas. Nah, sekarang tinggal keputusan dari wali murid tersebut. Kalau memang dia mau anaknya lebih baik lagi, ya biar tinggal di kelas. Kalau mau seperti temannya naik kelas, ya kita bisa. Nah, dari situ kita bisa bekerja sama dengan wali murid dalam mengambil keputusan tentang anak yang tidak naik kelas gitu. Jadi di sini juga ada peraturan, juga ada moral ya. Peraturannya nek bocah rasa maca ya kudu enggak tapi kalau orang tuanya kok nanti anaknya jadi enggak mau sekolah, kita coba dulu. Nanti bagaimana kalau nanti di kelas yang lama itu nanti dia sudah bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang baru, berarti ya kita lanjut tidak naik. Begitu Pak Lukman. Nah,
itu kan tadi Ibu tentang pengambilan keputusannya. Nah, Mm-mm. apakah keputusan itu dilakukan secara langsung atau mungkin ada Jeda. di didiskusikan dulu atau bagaimana gitu Bu? Oke. Jadi, Oke, untuk pengambilan keputusan kita harus diskusi dulu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, kalau hubungannya dengan siswa ya diskusi dengan wali murid, muridnya gitu. wali murid dan juga Dan gurunya, wali dan kelasnya, wali iya, kelasnya wali gitu. Setelah dari wali kelasnya memberikan, kan kepala sekolah tidak tahu nggih, anak itu di kelas bagaimana, yang tahu adalah gurunya. Jadi guru yang kita panggil bagaimana ini anaknya ini itu sudah anu banget Bu, nemen banget Bu, tidak bisa kalau naik kelas. Nah, baru kita nanti sampaikan kepada wali muridnya. Jadi nanti kita berkoordinasi kepala sekolah, guru dan wali murid. Jadi nanti yang menjelaskan adalah guru, nanti kita kepala sekolah yang mengambil keputusan. Jadi mendapat masukan-masukan Iya, dari mendapat masukan yang lain dari gitu. wali murid dan juga dari gurunya guru. tersebut. Ngoten. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur Ibu tadi yang dilakukan selama ini itu bagaimana Bu? Untuk pengambilan keputusan dalam masalah dilema dan etika itu sendiri. Kalau dilema nggih, dilema itu memang dilema ya, artinya Nggih, dilema itu dilema. ya, Ya, ada yang ya saya- seperti buah makan apa? Basi malakama. Si malakama tadi dimakan bapaknya mati, tidak dimakan ibunya mati. Ya, Nggih. kita kembali lagi kepada permasalahannya Pak Lukman nggih. Kalau misalkan permasalahan itu sangat istilahnya, kalau itu istilahnya apa ya? Tentang kepribadian nggih, tentang kepribadian misalkan kok si anak tersebut kok misalkan kalau tidak naik nanti menjadi dia tidak mau sekolah, kemudian apa namanya nangis terus, ya kita mau bagaimana lagi ya, mau tidak mau ya harus kita naikkan. Dilemanya itu, Ya, ya. dilemanya seperti itu nggih. Ya, tapi Padahal kan kalau ada peraturan kan tidak peraturannya, boleh. Nah, akhirnya kita ambil sebuah keputusan dengan catatan. Gitu. Artinya catatan artinya kalau itu memang karena dilema akhirnya kita buat catatan. Ya sudah, misalkan kalau misalkan wali murid menghendaki anak tersebut dinaikkan, ya kita naikkan Bu, tapi dengan catatan, ada catatan tersendiri. Nanti kalau di catatan itu kok masih sama seperti yang dulu, ya nanti kita ya, jadi kembali lagi begitu. Itu kalau masalah murid gitu Pak ya. Iya. Kalau masalah guru beda lagi nanti. Kalau masalah guru kan masalahnya kan Ya, luas lebih- ya, lebih lebih luas luas. lagi, Kalau lebih misalkan kembali lagi. pembelajaran, kemudian kedisiplinan, lalu Kedisiplinan itu yang- kreativitas. yang- Lah, yang kedisiplinan itu kalau saya itu sebagai kepala sekolah ya memberikan contoh lah. Jadi seorang kepala sekolah tidak harus menjustis kamu harus begini, tapi kalau tidak harus kepala sekolah memberikan contoh dulu. Kalau ngakon guru nih mangkat esok, tapi kok kepala sekolahnya mangkat awan terus kan begitu. Nah itu menjadi sebuah pembelajaran bahwa kita kalau menuntut seorang guru, kepala sekolah pun juga harus bisa memberikan contoh yang baik. harus mencontohkan dulu. Oke, itu kalau untuk yang Iya. tentang kedisiplinan Iya. berangkat ya. Beda lagi kalau untuk kedisiplinan dalam pembelajaran. Kalau pembelajaran itu kan murni dari guru gitu. Iya, Jadi iya. kreativitas guru bagaimana. Kalau sudah setiap saat kita beritahu bagaimana cara belajar yang baik, RLP-nya bagaimana. Ini kok dalam belajar masih biasa-biasa saja lah. Itu langsung kita bina secara langsung dan harus ada perubahan gitu. Kalau ada perubahan ya mungkin nanti kita beri istilah suruh bukan kok langsung tidak, tapi disuruh itu Mas meningkatkan kompetensinya. Ya, seperti ikut gitu. pelatihan, Ya, diberi gitu, kesempatan seperti fintech, itu. gitu ya, melakukan fintech, Iya, gitu. itu. Nah, Itu selama ini dari permasalahan-permasalahan yang sudah Ibu selesaikan itu kira-kira Ibu anggap ya selama ini sudah efektif atau belum dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dalam dilema etika tersebut? Ya. Selama pengambilan keputusan itu tidak berdampak, ya artinya tidak berdampak buruk, ya berarti itu saya anggap sudah efektif, gitu. Tapi kalau keputusan itu ada dampak buruknya, artinya saya kok malah dibenci dengan guru saya, kemudian wali muridnya kok ada rasa tidak enak kepada sekolah, berarti itu keputusan saya tidak efektif. Nah, karena selama ini tidak ada istilahnya Mas, somasi atau istilahnya keluhan dari mereka, ya artinya berarti keputusan yang saya ambil itu sudah efektif pada saat itu. Tapi mungkin nanti di kesempatan yang lain dengan
apa namanya orang yang berbeda, mungkin sekolah yang berbeda juga beda bisa lagi kan. Selama ini saya sudah menjadi kepala sekolah 2 sekolah Dua ya. sekolah, ya. Ternyata yang saya lakukan seperti itu juga efektif. Artinya tidak ada dampak. Paling murah juga tidak protes. Misalkan ada anak yang tidak naik kelas, kalau guru-guru juga saya beritahu juga tidak istilahnya kok terus ngeceng kepala sekolah seperti juga tidak ada. Mereka malah bisa kerjasama dengan baik. Apapun yang diperintahkan kepala sekolah langsung dilaksanakan, berarti itu mereka bisa bekerja sama meskipun kita memberikan semacam tadi. Menurut Ibu sudah efektif. Iya, sudah efektif. Selama tidak ada tidak ada teman istilah apa ya Mas, keluhan ya, atau dari yang bersangkutan. Iya. Tuh, saya kira ya sudah efektif lah. Iya. Dari sudut pandang saya loh ya. Nah, terus setelah itu kira-kira tantangan apa Ibu? Tantangan dalam pengambilan kasus-kasus itu yang menurut Ibu tantangan terbesar itu apa Bu? Kira-kira tantangannya apa untuk pengambilan itu? Pengambilan keputusan ya. Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya dari rasa apa ya Mas, rasa itu dari dalam diri saya sendiri. Terkadang kita kan juga merasa terjadi pergolakan batin gitu, batin begitu. Nah, itu tantangannya berasal dari dalam diri saya sendiri. Aku kan ngambil keputusan seperti ini kira-kira menyakiti tidak gitu loh. Jadi semacam itu kadang-kadang saya juga merasa diri aku terlalu kejam, aku terlalu kaku seperti itu. Lah kadang-kadang itu yang menjadi tantangan itu dari dalam diri saya sendiri gitu, Masalahnya kan kita kan juga di forum yang formal artinya kita di pendidikan itu kan juga ada peraturannya, sehingga kita tidak bisa mengambil keputusan dengan cara yang di luar formal tadi. Tetapi di hal-hal yang tertentu ada keputusan yang harus kita sambungan dengan rasa tidak harus sesuai dengan peraturan begitu. Nah, misalkan gampangnya saja ada guru yang misalkan tidak masuk beberapa hari gampangannya. Itu kan secara formal itu kan harus secara aturan harus di ada sanksi lah Tapi kan kita yang kepala sekolah yang mengetahui bagaimana kondisi mereka kan tidak bisa semena-mena terus seperti itulah. Inilah kan yang ruang coba kan ngertinya wah nganun lah, tapi kalau kita yang di dalam kan tahu persoalannya bagaimana lah. Itulah yang menjadi tantangan saya, yaitu perang batin perang batin antara yang harus saya lakukan dengan yang boleh saya lakukan begitu. Jadi perang antara Mas antara pikiran dengan hati itu pikiran dengan hati yang satu ingin sesuai dengan peraturan, yang satu kok merasa belas kasihan itu. Jadi itu yang menjadi tantangannya seperti itu. Ini memang sebuah dilema tersendiri bagi seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu kadang membuat dilema, kadang kita sulit untuk memberikan yang terbaik untuk itu. Nah, di sini kan tadi sudah banyak permasalahan yang dihadapi. Terus kira-kira kalau dalam permasalahan itu Ibu langsung menindak atau ada waktu-waktu tertentu seperti kalau misal ada rapat atau ada kegiatan tersendiri Ibu memanggil, misalnya kalau ada guru yang melanggar atau siswa yang kurang, itu Ibu mengambilnya seperti gimana? Kalau seperti melihat permasalahannya dulu Pak misalkan guru yang sering terlambat, tidak serta-merta langsung saya putuskan di saat itu juga. Jadi mungkin kita bina pada saat rapat, dan pada rapat pun kita tidak hanya menyinggung satu orang, jadi kita samakan semua, sehingga soalnya kita tidak menyeluruh dulu menjadi kamu sering terlambat, kamu seperti itu kan, nanti malah dia menjadi malu kan, kok aku sudah dengar wong akeh kan begitu, piye to aku sudah mendengar wong akeh kan, soalnya kok saya kan tidak diwongkan. Nah, kalau melihat seperti itu kita tidak boleh langsung menghakimi di tempat, kita harus adakan pembinaan secara menyeluruh dulu. Nah, ketika diadakan pembinaan secara menyeluruh kok belum ada perubahan, kita panggil. Tapi ketika kita panggil pun
jangan sampai teman-teman guru tahu, mungkin ketika guru sedang mengajar nggak dipanggil di kantor sehingga nanti teman-teman yang tidak tahu. Itu kalau masalah guru ya. Kalau mahasiswa mungkin beda lagi. Ya kalau masalah siswa itu kan sangat luas sekali gitu. Ada yang kadang-kadang orang tuanya protes padahal anaknya juga tidak apa-apa, anaknya tidak naik itu tidak apa-apa, tapi orang tuanya yang malu itu terus terang gitu. Orang tuanya malu, nggak anak gak munggah lah, mereka itu inginnya anaknya munggah neng tidak bisa apa-apa. Lihat ini sebuah bagaimana inilah, bagaimana saya harus meyakinkan orang tua, orang saya izin anak itu punya kemampuan sendiri, tidak harus malu, daripada nanti di kelas 2 malah lebih pelajarannya lebih sulit lagi dan nanti malah ketinggalan lagi nanti malah jadi stres gitu. Jadi ya kita harus pelan-pelan kalau menghadapi seperti itu, tidak harus langsung tidak bisa Bu, tidak, tapi harus hati dengan melihat kondisi anak dan kondisi orang tua gitu. Nah, dalam kasus-kasus itu kira apakah ada yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu saja ada ya Pak, karena dalam setiap keputusan itu kita kan harus tidak saya mengambil keputusan saya sendiri, saya harus koordinasi dulu dengan teman-teman guru, mungkin yang senior, yang lebih pengalaman dari saya, masukan-masukan dari teman-teman guru. Nah, dari masukan itu mana yang sekiranya itu bagus dan juga bisa meningkatkan kinerja guru, kalau itu guru ya bisa dipertanggungjawabkan, ya kita ambil. Tapi kalau misalkan kalau itu keputusan harus saya dari saya sendiri, ya terkadang memang tidak perlu saya harus minta persetujuan dari teman-teman gitu. Ya kan tentang kedisiplinan aku nggak usah tanya ke teman-teman. Saya mangkat kudunya kan tidak harus kan tuh sudah langsung. Tapi kalau persoalan-persoalan yang masalah rumit yang harus melibatkan orang banyak, gitu, kalau hanya untuk dirinya sendiri ya langsung saya tegur. Tapi kalau melibatkan orang banyak ya harus kita berkoordinasi dengan teman-teman, musyawarah gitu. Diputuskan bersama-sama. Iya, jadi harus kita ambil nilai positifnya apa, negatifnya bagaimana, nanti kita gabungkan yang lebih banyak positifnya yang kita sampaikan. Nah, dari semua hal tadi yang Ibu sampaikan, dari pemasaran yang Ibu dapatkan selama kurang lebih menjabat 9 tahun Ibu. Iya, kurang lebih. Kira-kira pembelajaran apa dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika tersebut yang menjadikan Ibu mendapatkan pembelajaran dalam lebih mematangkan diri untuk bisa mengambil ini yang terbaik, ini yang kurang, seperti itu Bu. Jadi dari pengalaman selama saya menjadi kepala sekolah untuk pengambilan keputusan itu sebenarnya itu kita kembali lagi kerjasama Pak Lukman ya, kerjasama dengan satu komunitas tadi ya. Mungkin saya tidak paling benar, kepala sekolah tidak harus yang paling benar. Bisa saja keputusan itu datang dari bawah, artinya dari teman-teman yang di guru yang lain. Jadi dari situ kemudian saya mempunyai pengalaman bahwasanya apapun masalahnya kalau kita selesaikan bersama itu hasilnya akan lebih bagus. Kenapa? Kalau diselesaikan bersama itu akan ada komitmen di antara mereka. Tetapi kalau hanya dua belah pihak, nanti komitmen hanya antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Tapi kalau sudah dibuat komitmen bersama, jadi meskipun nanti yang salah satu orang, yang lainnya pun juga nanti ketika akan melakukan kesalahan seperti itu, tidak boleh seperti itu karena kemarin dia sudah seperti itu. Jadi sudah komitmen atau ada perjanjian apa ya Mas Jo? Semacam kesepakatan lah, kesepakatan bersama itu. Itu kalau sudah kesepakatan bersama kan otomatis mereka sudah sadar sendiri. Kesepakatan jadi bareng-bareng kan lah. Tidak harus saya mengambil, tapi kan bersama-sama tadi. Ini seperti bagusnya ini Bu, ini bagaimana Bu. Lebih legowo. Iya, karena semua kan tidak harus saya didikte ya itu jadi yang penting itu kesepakatan bersama. Itu Ibu, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman tadi dapat saya gunakan atau dapat saya menjadikan pembelajaran bagi saya ke depannya, menjadi pembelajaran.
Untuk itu terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.